Berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs cagar budaya yang konon dikeramatkan dan mempunyai banyak khasiat bagi masyarakat. Tidak banyak yang tahu bahwa di Beji terdapat 7 sumur keramat yang airnya berasal dari mata air yang dijadikan cagar budaya berlokasi di Beji, Depok, Jawa Barat. Cikal bakalnya terjadi 7 sumur itu ya, orang kenalnya sumur 7, padahal 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Wujud Beji, karena dulu beliau ini seorang aulia penyebar agama Islam di sini ya, dengan cara cocok tanam, pertanian dan persawahan di sini. Karena dulu di sini masyarakat sini masih menganut agama kepercayaan, ya pohon disembah lah, apalah kan gitu. Akhirnya beliau nih dengan keilmuan beliau menyebarkan agama Islamnya itu dengan cara pertanian nih, dikit-dikit diajarin keislaman sama masyarakat di sini. Nah, alhamdulillah demi sedikit masyarakat ini ngikutlah sama beliau, ya. Jadi akhirnya beliau nih bikin padepokan, makanya disebutnya padepokan ya. Depok tuh sebenarnya padepokan, sudah banyak penganut beliau, pengikut beliau gitu. Pertaniannya lancar, perkebunannya lancar kan gitu. Nah, akhirnya diuji sama Yang Maha Kuasa. Si Maha Kuasa dikasih kemarau yang sangat panjang. Ini akhirnya mau panen, mau gagal, hampir gagal kan gitu. Nah, akhirnya masyarakat ini pengikut beliau ya bersilaturahmi sama beliau ya, ngadulah sama Mbah Wujud Beji itu. Akhirnya dengan keilmuan beliau ditandain lah titik-titiknya tuh sebelum terjadi 7 sumur itu, ditandain sama beliau. Nah, akhirnya beliau munajat nih sama Yang Kuasa di sini ya, munajat sama Yang Kuasa, dia ikhtiar zikir kan gitu. Nah, alhamdulillah maka terjadilah 7 sumur itu, maka keluar air dari sini berbarengan dengan 6 yang ditandain itu. Makanya 7 sumur itu adanya di sudut-sudut. Nah, fungsinya ya itu untuk pengairan, untuk persawahan kan itu. Awal cikal bakal terjadi 7 sumur itu untuk pengairan dulunya, karena dulu air deras semua keluarnya tuh dari sumber mata air. Kalau keunikan dari sumur 7 ini apa sih, Pak? Kalau keunikannya, karena sumur 1 ini disebutnya kan air karomah, air yang setiap saat, setiap waktu kena doa. Ini saya berada di 7 sumur ya, tepatnya di sumur ke-1. Kita akan coba masuk ke dalam ya teman-teman. Ya, ini airnya sangat bening sekali ya teman-teman. Kisah sumur 7 Beji berasal dari penyebaran agama Islam oleh seorang tokoh di kota Depok. Sumur yang merupakan peninggalan sejarah dari tokoh penyebar agama Islam, Mbah Raden Wujud Beji, dikabarkan airnya tak pernah kering. Sumur tersebut keberadaannya sudah ada sejak abad ke-16, karena pada zaman dahulu kawasan Beji dikelilingi oleh sawah dan sumur. Ternyata penamaan daerah Beji dan keberadaan 7 sumur keramat ini diyakini dahulu kala Beji merupakan pusat penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat asli terkadang menyebut Beji, singkatan dari 2 kata, bengkel jiwa. Airnya lumayan cukup segar ya teman-teman, dan ini bening sekali ya. Jadi di sini itu bisa untuk mandi juga ya.
Kolam mata air yang berjumlah 7 sumur ini memang keberadaannya tidak satu lokasi. Namun, antara sumur pertama dan sumur-sumur berikutnya saling berdekatan dan masih di kawasan Beji. Mata air yang jernih di sumur Keramat Beji ini membuat pengunjung yang datang bisa melihat hingga dasar kolam. Ini lokasi sumur ke-1 ya dari 7 sumur yang ada di Beji ini. Konon ini adalah cikal bakal atau pertama kali sumur 7 itu muncul airnya, mata airnya ya di sini ya teman-teman. Airnya cukup bening ya, dan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dulu ya. Dulu masyarakat untuk pertanian ya, karena memang beliau concernnya adalah di pertanian, dan sekarang banyak difungsikan juga air ini untuk keperluan masyarakat tergantung dari hajatnya masing-masing. Kita akan coba explore sumur lainnya ya. Nah, kalau sumur kedua, keunikannya dia cetek, paling sedengkul. Oke. Paling luasnya bangsa 3 meter. 3 meter. Dan keunikannya itu nggak bisa dikeringin. Nggak bisa dikering. Nggak bisa dikeringin. Maksudnya Nggak airnya bisa disedot. keluar terus? Nggak bisa disedot. Oh, nggak bisa disedot? Nah, Oke. Kalau sumur 3, keunikannya dia bulat, kayak sumur. Tuh, adapun beringin dan situ ada rumah. Ya, untuk orang dulu pakai sumur 3 itu kalau ada acara sedekah bumi, barit. Nah, lu tempat itu dipakai di situ. Nah, itu bisa dikuras. Yang sumur 3? Bisa dikuras, Oke. bisa. Sumur 2 susah dikuras, sumur 3 bisa dikuras sampai kering, sampai bisa kita pel. Disebutnya sumur pengasian. Kalau sumur kedua disebutnya kejayaan, ketiga pengasian. Nah, sumur 4 ini paling ini nggak mau dibersihin tuh kobak, berantakan, kumuh, jelek, kesannya udah nggak keurus kan gitu. Tapi manfaat kegunaannya banyak di situ, disebutnya air perkara. Kalau sumur kelima itu ada di dekat Masjid Nurul Salam, itu berdekatan dengan sumur 5, sumur 6, sumur 7. Nah, itu berdekatan. Nah, kalau sumur 5 itu disebutnya air suci. Karena air itu nggak bisa dipakai buat mandi. Diambil airnya aja. Enam dan 7 disebutnya air anugerah. 6 air anugerah, 7 air anugerah. Tapi kalau dibalik 7, 6, 5. Dulu petani-petani di sini
Itu sama Uyut Beji disuruh mandi di sumur ke-7. Oh, oke. Mandilah di sini. Nah, di sumur ke-6 suruh cuci baju. Jadi habis mandi cuci baju. Cuci baju kering, suruh udu di sumur ke-5. Setelah udu disuruh naik ke atas disuruh pada sholat. Jadi baju mandi, nyuci, udu. Itu sumur 5, 6, dan 7 disebutnya air suci dan air anugerah. Itu nama-nama dari 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Uyut Beji. Tiap 1 Muharram itu kita ngadain ritual keliling jalan kaki. Jam 12 malam keliling jalan kaki. 7 sumur sampai ke makam. Tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu. Nyeker kalau kata orang Betawi, nyeker. Ada yang ngambil airnya aja, ada yang cuci mukanya aja. Jadi masing-masing tergantung kepada niatnya masing-masing aja gitu. Oke, berarti tahapannya tuh sumur 1 sampai 7, baru ke makbarohnya. Ke makam. Tapi ada yang dari sini mandi di sini, ngambil air di sini langsung ke makam bisa. Bisa. Kembali ke niatnya aja. Karena yang bisa dipakai mandi sumur 1, sumur ke-6, sama sumur ke-7. Oke. Yang dipakai mandi. Yang lain nggak bisa dipakai mandi karena wadah dan tempatnya tidak memungkinkan kan gitu. Air itu dimanapun air bisa kering. Kembali lagi ke manusianya. Laut aja bisa kering. Kembali ke manusianya. Air pun begitu. Kalau air kita rawat, air kita jaga, air kita manfaatkan, air kita gunakan, air itu tidak akan kering. Air yang kering itu air yang sudah tidak mau dipakai sama manusia. Air yang nggak dipakai sama manusia, dia nyesel keluar air di situ, tapi nggak dimanfaatin sama manusia. Makanya tahu-tahu air itu kering, padahal bukannya kering. Dia pergi nyari tuannya. Orang yang mau ngurus dia, orang yang mau pakai dia, orang yang mau pergunakan dia. Sebenarnya. Jadi bukannya kering, air tuh minggat nyari tuannya. Kenapa sih bilang minggat? Ya, alhamdulillah saya pernah menyelusuri air. Ini loh air kering, taunya bukannya kering, dia lari ke sono, nyari tuannya. Nah, alhamdulillah di sini sering kita manfaatin, kita gunain sama masyarakat luas. Alhamdulillah airnya melimpah. Paling kalau turun paling sejengkal. Ya alhamdulillah masih bisa dipakai. Dan air di sini layak untuk diminum. Per 6 bulan kita cek ke laboratorium dan kita ini udah disahkan sampai gubernur. Di sini biasanya ada tradisi apa aja, Pak? Dulu ada di Patilasan. Patilasan itu tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Ada di atas dekat Masjid Nur Salam. Dulu di situ malah ngadain maulid. Itu kalau maulid itu motong kambing 2 ekor, selamatan di sana. Terus dulunya ada di Sumur 3 itu sedekah bumi. Ya, sebelum maulid ada sedekah bumi. Maulidnya hilang, sedekah buminya hilang nih karena para kesepon udah pada meninggal. Ilmunya diturunin, nggak diijazahin kan gitu. Ada bikin maulid di Patilasan. Patilasan berkurang sejak Kong Lakin meninggal, itu nggak diadain lagi. Saya bikin di sini 1 Muharram. Sekarang mulai digerakin lagi di sana. Setiap bulan maulid diadain lagi di bulan maulid. Biasanya nyuci pusaka atau apa kan gitu. Memiliki khasiat tersendiri yang dipercaya masyarakat, 7 sumur beji dipercayai bisa memperlancar rezeki, menyembuhkan segala penyakit, mendatangkan jodoh, dan berbagai problematika hidup lainnya. Digunakan masyarakat untuk mandi sambil berdoa. Mitos mengenai sumur keramat beji adalah sumur tersebut tidak dapat diukur kedalamannya. Itu dia penelusuran saya untuk mengulik dari situs Sumur 7 Beji Depok untuk turut merawat dan menjaga sejarah leluhur peninggalan yang patut dilestarikan. Saksikan terus jejak kisah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.